Nah, tapi memang masalahnya ini. Iya. Ini yang banyak botak-botak ya. Jadi 2,5 senti. 2,5 senti, 3 senti lah. Iya, oke. 2,5-3 senti. Harusnya 7 senti. Yang saya tanya kepada Sisgras yang stitching. Iya. Saya bilang harusnya berapa? 7 senti. Tapi kami belum pengalaman. Saya terus terang belum pengalaman dengan sistem karpet ini. Pantesan Anies nggak mau cawe-cawe, dibongkar habis investigasi netral Aiman Wicaksono. Sidak Stadion JIS ternyata terbukti memang tak standar FIFA. Benar kan, ini kan orang pada bilang, itu kan JIS itu menggunakan rumput standar FIFA. Betul, rumputnya standar FIFA, tapi tidak bisa hidup layak karena matahari terbatas. Dan saya lihat juga di bagian yang tidak terkena matahari itu muncul rumput liar, gulma. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Permasalahan mengenai rumput Jakarta International Stadium hingga saat ini belum sepenuhnya usai. Setelah dilakukan inspeksi awal terhadap stadion yang dibangun di era Gubernur Anies Rashid Baswedan oleh pemerintah dan PSSI, ditemukan fakta bahwa stadion tersebut belum sepenuhnya masuk dalam standar FIFA, termasuk rumput yang tertanam di dalamnya. Namun di sisi lain tak sedikit pula yang menentang klaim tersebut dan menyatakan jika sejatinya JIS sudah dibangun dengan standar FIFA dan layak untuk digunakan untuk menggelar event-event internasional. Bahkan golongan mereka ini juga tidak segan-segan menyatakan bahwa PSSI dan pemerintah menyampaikan ketidaklayakan JIS karena kepentingan politik belaka. Perselisihan itulah yang pada akhirnya membuat jurnalis senior dan penuh pengalaman Aiman Wicaksono melakukan investigasi terhadap JIS. Salah satu yang menjadi titik fokus dari jurnalis yang satu ini tentu saja kualitas rumput lapangan yang dipermasalahkan serta menimbulkan polemik. Setelah melakukan investigasi terhadap rumput JIS, Aiman Wicaksono akhirnya memberikan pernyataan resminya di stasiun televisi Sindo News TV. Di stasiun televisi yang membesarkan namanya itu, Aiman mengungkapkan apa yang ditemukannya selama melakukan investigasi netral tersebut. Salah satu hal yang menjadi temuan pria berkacamata tersebut adalah rumput yang ada di lapangan JIS. Tidak semuanya memiliki kualitas baik. Meskipun berada dalam satu area, namun rumput lapangan JIS terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagian subur, sebagian botak, dan sebagian ditumbuhi dengan gulma. Kata Aiman, saya melihat sendiri memang ada rumput-rumput yang botak. Nah ini penting nih, jadi kalau dilihat itu matahari saya kan 2 kali ke sana, hari Jumat lalu dan hari Selasa kemarin. Kalau kita masuk dari ruang VIP hanya sisi sebelah kanan yang tersinari oleh matahari, yang sebelah kiri sisi kirinya tidak sama sekali. Nah itulah yang terjadi rumput botak-botak. Nah itu saya tunjukkan di Prime Show with Aiman, itu jelas. Jadi sebelah kiri itu botak-botak, bolong-bolong begitu rumputnya. Lalu yang sebelah kanan hijau. Kata jurnalis kelahiran 1978 tersebut. Ada sebegininya ya pasukan kadrun mengelabui publik. Dan biang kadrun itu tak lain tak bukan seorang bernama Yohanes Baswedan. Pertanyaan pun terarah kepadanya. Sebenarnya bagaimana sih gagasan Anies bisa dijelaskan kepada publik? Kenapa stadion itu harus ditutup secara penuh? Bukankah lapangan juga perlu sinar matahari? Atau jangan-jangan rumputnya mampu mencari sinar matahari sendiri sekedar beberapa jam sehari? Hahaha. Presiden Jokowi tampaknya tidak boleh mendiamkan indikasi kebocoran dana pembangunan JIS ya. Sangat kental dengan muatan manipulasi dana dan sekaligus pencitraan bagi seorang mantan gubernur. Pihak penegak hukum harus berani menyelidiki kasus ini dengan menggunakan diskresi mereka. Sangat logis ketika PSSI berencana merenovasi JIS. Kelompok kadrun pun blingsatan kayak ulat kena siraman obat anti hama. Mungkin kini semua pihak yang terlibat dalam pembangunan JIS yang acak kadut itu berupaya menyembunyikan bukti-bukti yang berpotensi memberatkan. Mudah-mudahan saja pihak KPK segera mengambil langkah hukum atau barangkali PSSI mengundangnya guna menyelidiki potensi tindak pidana. Mumpung belum digunakan secara penuh, maka jejak-jejak yang ditinggalkan para pelaku lancung mungkin lebih baik dilacak. Jadi bagaimana menurut Anda?
Si jenderal ini mengundang saya datang, yang kemudian dibantah oleh Kemhan nggak ada PT itu. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Kok sign edge-nya dari kertas, saya foto. Beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok tandanya pakai kertas gitu. Geger viral kembali video pengakuan Koni Rahakundini Bakri soal perusahaan alutsista misterius PT TMI harus belanjakan APBN 1.760 triliun. Akal-akalan Om Wowo dengan mafia alutsista? Mbak Koni jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Jadi ini PT baru ya? Baru banget, orang kantornya masih sepi. Kita pendekin aja ceritanya Bu, nggak usah basa-basi, kita orangnya direct. Ibu Koni mau dibayar berapa atau mau dapat proyek apa dari Kemhan? Saya bilang, kamu nggak kenal saya. Silahkan cek deh, mungkin yang lain bisa digituin. Saya nggak bisa digituin. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pengamat pertahanan Koni Rahakundini Bakri angkat bicara perihal beredarnya draft rancangan peraturan presiden tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia periode 2020-2024. Dalam draft itu tertulis kebutuhan anggaran APAHANKAM hingga 2024 yang mencapai 124,995 miliar US dollar atau setara dengan 1.760 triliun rupiah. Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored, Koni Rahakundini Bakri menyinggung soal PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI yang terlibat dalam pengadaan alutsista. Koni curiga dengan PT TMI ini karena PT ini sempat dibantah ada oleh Menhan. Tapi ketika Koni datang ke PT TMI ini, kecurigaan itu terbukti. Pasalnya, sebagai pihak yang memegang anggaran sebesar 1.760 triliun, kantornya terlihat tidak layak. Bangunannya tidak seperti PT pada umumnya. Banyak rumput liar yang tidak terawat, bahkan sign S-nya atau tempat tanda tangannya hanya dari selembar kertas. Koni juga sempat memfoto lembar sign S itu, namun ditegur oleh seorang jenderal yang tidak disebutkan namanya. Jenderal itu, kata Koni, marah karena Koni memfoto lembar tersebut. Bahkan, Koni Bakri diminta untuk tidak menceritakan pertemuan tersebut. Dengan kata lain, Koni diminta berbohong bahwa dirinya pernah bertemu dengan jenderal tersebut. Dan yang paling mengejutkan karena Koni sudah melihat kondisi PT yang tidak layak dan terkesan abal-abal itu. Koni pun langsung ditawari bayaran yang super besar dan proyek yang super besar pula dari Kemenhan. Melihat perlakuan sang jenderal itu, Koni pun naik pitam. Koni dengan tegas menolak tawaran itu. Karena menurut Koni, integritas adalah hal yang paling penting yang bangsa ini tidak punya. Jadi pahamkan sampai ada yang tergoda mendukung Om Wowo, padahal baru saja kemarin menolak Om Wowo. Seperti diketahui, Menhan pernah menunjuk PT TMI sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam program alutsista tersebut. Setelah ditelusuri, ada fakta mengejutkan dari susunan anggota PT tersebut. Ada 4 kader Partai Gerindra yang tercatat sebagai komisaris perusahaan alutsista yang dikenalkan oleh Om Wowo kepada Rosoboron Export pada 16 November 2020 silam. Rosoboron Export merupakan agen perantara resmi Rusia untuk ekspor dan impor produk teknologi pertahanan. Mereka adalah Glenny Kauripan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Anggaraka. Sesuai dengan Akta PT Teknologi Militer Indonesia, Glenny menjabat komisaris utama perusahaan, sedangkan ketiga orang lainnya sebagai komisaris. Glenny ternyata merupakan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang sekaligus Direktur Penggalangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada pemilihan presiden 2019 silam. Pria kelahiran 1949 ini seangkatan dengan Prabowo di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 1970 silam. Adapun kemudian Yudi Magio Yusuf adalah purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal dan sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Adapun Prasetyo Hadi sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina Gerindra. Ia juga merupakan anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat dan sempat tercatat sebagai Komisioner PT Agroindustri Nasional Agrinas, perusahaan yang turut berinduk pada Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan. Yayasan ini bentukan Kementerian Pertahanan. Selanjutnya, Anggaraka
sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Sosial Media Gerindra di saat pemilihan Presiden 2019. Keberadaan kader Gerindra di PT Teknologi Militer Indonesia memperlihatkan konflik kepentingan yang gamblang di jajaran Kementerian Pertahanan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa orientasi institusi pemerintahan dan partai serta perusahaan bertolak belakang. Lembaga pemerintah dan partai berorientasi kepada publik, sedangkan orientasi perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi wajar banyak yang khawatir dan curiga, terutama Koni Rahakundini Bakri, kepada para kader-kader partai yang bisa menjadi moral hazard yang beresiko menciptakan penyelewengan berskala besar seperti skandal korupsi KTP elektronik. Maka dari itu, publik pun meminta pemerintah meninjau ulang perencanaan pembelian alutsista ini, serta melakukan pengadaan alutsista secara transparan dan akuntabel. Jadi bagaimana menurut Anda?